Nona. Ada apa denganmu? Apakah kamu butuh bantuan? Kakak, apakah kau melihat sebuah tas hitam? Di dalamnya ada uang penyelamat nyawa ibuku. Jangan menangis dulu. Apa kamu yakin kamu kehilangannya? Di sekitar sini? Ya, benar. Kalau begitu aku akan membantumu mencarinya. Jangan menangis. Kamu lihat di sini. Aku akan lihat di sana. Jangan menangis. Jangan menangis. Nona, berapa banyak uang yang ada di tasmu? 1.000 yuan. 1.000 yuan. Bukanlah jumlah yang kecil. Yuan adalah semua tabungan yang kupunya. Jika aku memberikannya padanya, apa yang akan dilakukan anak-anak? Ah sudahlah, tidak apa-apa. Menyelamatkan seseorang lebih penting. Nona lihat. Apakah ini? Itu dia. Lihat. Coba lihat. Kakak, kau benar-benar bintang keberuntunganku. Terima kasih. Tanganku terlalu kotor, sudahlah. Sekarang setelah kamu menemukannya, cepat pulang. Semua uangku dalam pecahan besar. Mungkinkah? Kakak, Shen Guoliang, pendiri Jianyu Internasional. Turunkan saja aku di sini. Aku akan berjalan kaki sendiri. Ketua Shen, ini tidak baik, kan? Sekretaris Li, Sekretaris Shen Guoliang. Anda memulai dari nol dan mendirikan Jiangdu International. Sekarang menjadi grup bisnis nomor 1 di Daxia. Anda juga seorang yang benar-benar kaya raya. Sekarang Anda kembali ke kampung halaman dengan gemilang. Seharusnya kami yang dengan bangga mengantarmu sampai ke pintu. Sekretaris Li, kamu harus ingat. Kesuksesan adalah hasil kerja keras, bukan bahan pamer. Lagi pula, jika aku kembali ke desa dengan statusku, keluargaku, dan sesama warga desa, pasti akan merasa tidak nyaman. Baiklah, aku mengerti. Mana hadiah untukku dari putri ketigaku, Xiao Jia? Kembali. Ya, Omong-omong soal iblis, bukankah ini putra sulungmu kembali? Kenapa kau kembali? Ibu, aku kembali untuk menemuimu. Anakmu ini tidak berbakti. Kali ini aku kembali. Aku tidak akan pergi. Aku akan menjagamu di usia senjamu. Rawatku di usia tuaku. Aku mengerti. Kau memikirkan uang pensiunku, kan? Numpang hidup pada orang tua dia? Bagaimana mungkin begitu, Ibu? Hanya kau yang kembali. Ketiga cucu perempuanmu sangat sibuk bekerja, tapi mereka berjanji padaku. Mereka pasti akan datang menemuimu hari ini. Jangan sebutkan ketiga gadis liar itu. Pekerjaan yang layak apa yang mereka punya. Jangan biarkan dia kembali. Sakit mata bagiku. Shen Guoliang ini adalah yang paling tidak berpendidikan di keluarga Shen. Para gadis dibesarkan. Akan jadi seperti apa mereka? benar sekali. Mereka bahkan tidak punya mobil untuk menjemput mereka dari desa kita. Mungkin hanya kembali untuk menangis karena miskin. Baiklah. Cepat masuk ke dalam. Mempermalukanku begitu kau kembali. Ibu, ini cucu perempuanmu, Xiao Jia. Hadiah yang disiapkan khusus untukmu. Semoga ibu awet muda. Selamanya muda. Kakak keduamu mengirim ginseng liar berusia sahabat dari Jin Pintang asli. Adikmu mengirim ginseng Amerika yang berharga. Mereka semua barang-barang tak ternilai. Kau membawakan tem plastik rusak ini untuk membodohiku. Bagaimana mungkin itu sesuatu yang bagus? Ibu, buka dan lihatlah. Pasti sesuatu yang bagus. Apakah Guoliang sudah kembali? Wang Songqie, Paman Shen Guoliang. Paman, Kak, tidak mudah bagi Guoliang untuk kembali. Jangan mengomulinya. Dengarkan nasihat kakakmu. Mari masuk ke dalam dulu, beriklah. Paman, bagaimana kesehatanmu? Baik, baik, baik.
kau semakin tampan. Tidak sama sekali. Ayo pergi, Paman. Ayo pergi, masuk ke dalam. Ayo, ayo, ayo. Ini keponakan laki-laki tertuaku, hadiah Sen Golian. Catat itu. Paman tua. Golian, ayo pergi. Sampah macam apa? Mungkin hanya kembali untuk menangis tentang kemiskinan. Golian, jangan salahkan ibumu. Dia dimanjakan oleh kita. The film was Semakin tua translated dan suka and berubah-ubah. narrated by M Media. Hari ini adalah penyelesaian rumah baru. Hari yang menggembirakan. Jangan berdebat dengannya. Ikuti saja dia dan semuanya akan baik-baik saja. Aku mengerti, Paman. Itu ibuku. Bagaimana mungkin aku menyalahkannya? Bukankah ini si pengumpul barang bekas? Apakah kakak tertua sudah kembali? Apa yang sedang kau bicarakan? Mengobrol baik-baik dengan kakak laki-laki Emo. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku akan pergi melihat apakah makanannya sudah siap. Mengobrol baik-baik. Kakak kedua dan ketiga, lama tidak bertemu. Semoga kalian baik-baik saja. Semoga kau baik-baik saja. Kakak tertua, kau benar-benar sesuatu. Kupikir setelah tinggal di kota, selama beberapa hari, kau menjadi salah satu dari kelas atas. Tepat sekali, kau bahkan menggunakan idiom. Aku dan adikku adalah orang yang telah melihat dunia. Jangan bertingkah seperti orang penting di sini. Ini semua salahku, kakak tertua. Aku sudah terbiasa berbicara seperti itu. Jika kamu merasa tidak nyaman, aku akan segera mengubahnya. Kita semua keluarga. Kenapa kalian menobrol di luar? Cepat masuk dan bicara dengan ibu. Kau, jangan ikut. Pergi, letakkan hadiah dari penduduk desa. Ajak mereka di platform tinggi untukku. Tunjukkan mereka pada semua orang. Ibu, aku sudah bertahun-tahun tidak kembali. Aku ingin lebih banyak mengobrol denganmu. Hadiah-hadiah itu. Nanti, aku dan kakak kedua serta ketiga akan memindahkannya bersama-sama. Akan cepat selesai. Apakah kamu tahu berapa banyak uang yang dihasilkan anak kedua dan ketiga? Hasilkan, kamu masih ingin menugaskan mereka pekerjaan. Anak kedua lulus dari universitas. Sekarang, dia adalah pemilik bisnis kecil. Anak ketiga adalah seorang eksekutif senior di perusahaan terbuka. Gaji lebih dari 100 juta yuan. Mana yang tidak lebih baik darimu? Selain itu, kau yang tertua. Seharusnya kau yang melakukan pekerjaan itu. Betul sekali. Cepat dan pindahkan barang-barang. Saat kamu diminta untuk lakukan sesuatu, kamu harus mencari-cari kesalahan. Keluarga ini tidak bisa mengandalkanmu sama sekali. Jika kamu tidak ingin pindah, kembalilah saja. Jangan ganggu aku di sini. Baiklah, Ibu. Karena Ibu sudah berkata begitu, maka aku akan pergi memindahkannya. Namun, Ibu tidak boleh terus menanyakan kakak kedua dan ketiga ini. Pindah atau tidak, terserah kamu. Ayo pergi. Kakak tertua, kau pantas mendapatkannya. Hadiah ulang tahun nenekku. Sudah siap? Tidak masalah. Tuan Shen. Ayo pergi, kembali ke desa. Ucapan selamat atas rumah barumu. Halo. Ayah, aku dan adik perempuanku sudah menyiapkan hadiah. Kami sudah dalam perjalanan pulang ke kampung halaman. Baik, baik, baik. Baguslah kalau kamu tiba dengan selamat. Hati-hati di jalan. Ayah, Anda sudah lama tidak kembali ke kampung halaman. Apakah nenek dan yang lainnya memperlakukanmu dengan baik? Mereka semua baik-baik saja. Bagaimanapun juga, keluarga yang sudah lama tidak kutemui. Tidak perlu khawatir. Baguslah kalau begitu. Kami akan segera kembali. Semoga rumah Anda dipenuhi dengan berkat dan kemakmuran. Golian, kemari sebentar. Paman. Ada apa? Golian. Ginseng ini, adik laki-lakimu yang kedua memberikannya padaku sebelum tahun baru. Kau ambil ini, berikan pada ibumu. Katakan saja kau yang membawanya. Biarkan dia bahagia juga. Paman, aku menghargai kebaikanmu. Aku menerimanya. Ginseng yang kubawa lebih baik dari punya mereka. Hanya saja, aku membuang kemasannya. Golian, kau benar-benar tidak mendengarkan nasihat. Ibumu paling menghargai wajah. Kau membawa The kantong film was plastik rusak untuk translated membungkus and barang itu. narrated Kau by beritahu M aku, Media. bagaimana bisa terlihat bagus? Bawa ini nanti. Biarkan dia pamer di depan orang lain juga. Paman, Paman sebaiknya menyimpannya untuk diri sendiri. Ginsengku benar-benar bagus. Dasar anak nakal, apakah ini? Atau haruskah aku membawanya ke ibumu? Aku akan bilang kau yang mengirimnya. Tidak, Paman. Apa Paman bilang aku memberikan hadiah dengan barangmu? Jadi, bagaimana jadinya? Paman percayalah padaku. Si Ajia khusus menyiapkan ginseng ini. Tidak lebih buruk dari punya mereka. Dasar anak nakal, kau sudah keras kepala sejak kecil. Sekarang, masih keras kepala. Aku pergi.
Paman mau kemana? Bukan apa-apa. Aku hanya berjalan-jalan di dekat pintu. Mau menutupi yang tertua di itu? Ini bukan seperti yang engkau pikirkan. Aku terlalu memikirkannya. Apa ini? Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, aku pasti sudah tertipu olehmu. Semuanya, datang dan lihatlah. Kakak ketiga. Lihatlah. Ada apa dengan paman? Semuanya, lihatlah. Shen Guoliang ini tidak mampu menghasilkan apapun di luar sana, tidak bisa memberi hadiah, dan paman sedang membersihkan pantatnya. Kau tidak tahu malu. Kakak ketiga. Ini bukan seperti yang engkau pikirkan. Ada apa? Kakak kedua. Apakah kau mengenali Ginseng ini? Tentu saja, aku mengenalinya. Ini adalah hadiah yang kuberikan kepada paman sebelum tahun baru. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Shen Guoliang ini hanyalah seorang papa, tidak bisa memberi hadiah. Dia menyuruh paman mengambil ginseng yang kau berikan kepada paman untuk memberikannya sebagai hadiah ucapan selamat. Aku menangkapmu basah. Apa yang ingin kau katakan? Kakak ketiga, biar aku jelaskan. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Kakak kedua, aku ini kakakmu. Berani-beraninya, kamu memukulku. Kau melakukan sesuatu yang tidak tahu malu. Kau hanya mencari masalah. Ini karena pamanku merasa kasihan padaku. Itu sebabnya dia punya ide ini. Tapi aku tidak menerimanya. Kau tidak menerimanya. Kau membiarkan pamanmu langsung membawanya ke ibuku. Itu bahkan lebih tidak tahu malu. Paman, kau mengambil hadiah yang kuberikan dan memberikannya kepada idiot ini untuk menjilat. Kau harus bertanya padaku, apakah aku setuju atau tidak? Kakak kedua, kakak ketiga, kita ini keluarga. Perlukah begitu jelas? Tentu saja, kita perlu memperjelas. Siapa suruh kau begitu tidak berguna? Bertahun-tahun telah berlalu. Kau masih miskin. Aku bahkan tidak ingin mengakuimu sebagai saudaraku. Anak kedua, katakan lebih sedikit. Benda ini milikku sekarang. Karena kau sudah memberikannya padaku. Aku bisa memberikannya kepada siapapun yang aku mau. Tidak mungkin. Bahkan jika aku membuang benda ini untuk memberi makan anjing, aku tidak akan membiarkanmu memberikannya kepada kakak tertua. Kakak, mengapa kamu begitu bingung? Kamu membantu kakak tertua. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu pikir aku senang tentang itu? Salah. Seseorang yang tidak berguna seperti dia hanya akan membawa malu bagi keluarga Shen kita. Kau dengan katakan itu. Tidak mudah bagi kakak tertua di luar sana. Tentu saja, itu tidak mudah. Dia memilih waktu ketika kita sedang baik-baik saja untuk kembali. Dia mengeluh kepada kita, memintaku untuk membantunya. Shen Guoliang bahkan tidak lulus sekolah dasar. Benar saja. Setelah pergi ke kota besar, dia masih saja gagal. Di usia yang sudah setua ini, dia masih kembali untuk menumpang. Sungguh memalukan. Ibu, putramu ini tidak menyangka. Ibu akan berpikir seperti ini tentangku. Aku, Shen Guoliang. Jujur dan lurus. Setelah bertahun-tahun bekerja keras di luar, aku tidak pernah membawa malu bagi keluarga Shen. Ginseng yang kubawa kembali kali ini disiapkan sendiri oleh Xiao Jia. Ini tonik berkualitas tinggi. Itu adalah saudara ketiga yang mengungkap kemunafikanmu. Kau tidak bisa terus berpura-pura. Hadiah berkualitas tinggi. Melihat penampilanmu yang miskin, bisakah kau membeli hadiah berkualitas tinggi? Berhenti berdebat. Aku hanya ingin membantu. Aku tidak menyangka akan menyebabkan masalah. Bisakah sebuah orang bahagia? Berbahagialah, berbahagialah. Kakak, kamu selalu melindunginya. Kamu yang memanjakannya. Paman, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Aku sudah mengatakannya. Ginseng yang kubawa sudah lebih buruk dari milik mereka. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa membuktikannya padamu. The film was translated Kakak and tertua. narrated by Inikah M yang kau sebut? Media. Ginseng berkualitas tinggi? Ya, Apakah ini semacam akar sayuran liar yang kau pungut di jalan pulang? Kamu benar-benar membawa benda ini untuk membodohiku. Ibu, kamu juga memukulku? Hal memalukan. Aku sudah berbaik hati padamu hanya dengan memukulmu. Aku berharap bisa memukulmu sampai mati. Sesuatu seperti ini, itu ada di mana-mana di pedesaan liar. Kamu benar-benar berani menggunakannya untuk menyamar sebagai ginseng. Kamu ingin membunuhku dengan itu. Ini, kalian semua tidak mengerti. Ini adalah ginseng berkualitas tinggi. Ini cucumu, Xiao Jia. Dibudidayakan sendiri. Ginseng salju merah Tianshan. Jangan lihat ukurannya yang kecil. Ini adalah tonik yang hebat. Tak ternilai harganya. Jangan sebut-sebut putri Anda kepada saya. Putri Anda hanyalah seorang petani. Keluarga Shen kami sudah lama melepaskan diri dari produksi pertanian dan memasuki kelas bergaji. Tidak ada orang rendahan.
Bertani, itu hanya bagian dari pekerjaan putriku. Sebagian, kontribusi pekerjaannya sangat berharga. Kamu sama sekali tidak bisa mengerti. Mereka akan kembali sebentar lagi. Kamu akan tahu ketika mereka kembali. Jangan. Kamu sama sekali tidak boleh biarkan ketiga gadis liar itu kembali. Kamu kembali sendirian. Keluhan tentang kemiskinan ini sudah cukup membuatku muak. Jika kamu membiarkan gadis-gadis itu kembali untuk numpang makan, apa yang akan dipikirkan penduduk desa? Ya. Ibu, mereka sedang dalam perjalanan kembali. Mereka akan segera tiba. Tidak bisa kamu mengerti apa yang aku katakan. Benarkah kamu cepat buat panggilan dan suruh gadis liar itu tersesat? Dan kamu, orang yang tidak berguna itu, kamu hanya menambah masalahku begitu aku kembali. Hari yang baik telah dirusak olehmu. Ibu, suruh dia membawa akar sayur busuk itu. Pergi juga. Benda itu akan membunuh orang jika dimakan. Aku bilang ini ginseng salju merah. Jika dibuang, kamu akan menyesalinya. Tunggu sebentar. Aku tahu semacam ginseng salju merah yang baru dikembangkan. Kudengar itu sangat berharga. Berita sepertinya sudah melaporkannya. Itu dikembangkan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Sia. Jika itu nyata, maka itu sangat mahal. Bahkan tidak bisa dibeli dengan uang. Sangat berharga. Berapa nilainya? Aku tidak tahu tentang itu. Xiao Jia tidak memberitahu. Kakak laki-laki, Anda tidak bisa terus mengarang kebohongan Anda. Xiao Jia hanyalah seorang petani bau yang menanam tanaman. Dan dia melakukan penelitian sekarang, apakah akar sayur busuk di tanganmu ini benar-benar berharga? Sebelumnya, ginseng ini memiliki kemasan yang sangat indah. Aku membuangnya. Membuangnya? Jika itu benar-benar sesuatu yang berharga, apakah kamu akan membuangnya? Ibu, kamu harus percaya padaku. Baiklah. Aku akan membuatmu mengerti segalanya hari ini. Kami dari Jiangdu Internasional. Kami memiliki perangkat khusus untuk menguji ginseng. Aku akan menyuruh seseorang membawanya. Benda milikmu itu, apakah itu asli? Apakah itu bahkan berfungsi? Mengapa kita tidak mengujinya dan mencari tahu? Berani? Milikku adalah yang asli. Tentu saja, aku tidak takut dengan tes. Ayo. Seseorang. Bawa perangkatnya. Kakak, kau perlu tahu. Jika kau kalah hari ini, kau harus berlutut dan meminta maaf kepadaku dan kakak kedua. Baiklah, mari kita lakukan. Menunggu perintah. Semuanya. Perangkat ini dibuat khusus untuk ginseng. Sebuah perangkat penguji nutrisi yang dapat, dalam waktu sesingkat mungkin, mendeteksi nilai gizi dan asal ginseng. Selanjutnya, asistenku akan melakukan pengujian untuk semua orang. Tuan Shen, Anda hanya bilang Anda akan membawanya. Anda tidak bilang kita akan menggunakannya. Aku tidak tahu caranya. Apa? Bukankah kau hanya main-main? Kau akan membunuhku. The film Ada was apa, saudara translated ketiga? and Igor, narrated by ini bukan M apa-apa. Media. Ini bukan apa-apa. Kakak ketiga, sebagai eksekutif senior Jiangdu Internasional, kan? Dan perangkat ini adalah produk yang dikembangkan oleh Jiangdu Internasional. Kamu seharusnya tahu cara menggunakannya. Awalnya aku hanya ingin menakutinya. Aku tidak bisa membiarkannya melihatnya. Tentu saja, aku tahu cara menggunakannya. Apa yang sedang kau lakukan? Kau tidak bisa melanjutkan aktingnya? Kau akan membunuh saudaramu sendiri? Shen Guoliang, jangan main-main. Perangkat ini mengekstrak struktur permukaan ginseng dan kemudian menempatkannya ke dalam slot pengujian ini. Setelah 10 detik, hasilnya akan keluar. Nilai gizi 3 bintang. Nilai pasar 1.000 yuan. Ini. Dia menebak dengan benar. Perangkat ini adalah produk yang secara khusus dipesan dan dikembangkan oleh Jiangdu Internasional untuk Akademi Ilmu Pengetahuan Sia. Aku cukup beruntung untuk berpartisipasi di dalamnya. Jadi bagaimana cara mengoperasikannya? Tentu saja tidak mengherankan, bukan? Shen Guoliang sekali lihat dan tahu cara menggunakannya. Mungkinkah apa yang dia katakan itu benar? Apa yang kau bicarakan? Dia hanya menebak. Jangan tertipu olehnya. Aku beritahu kau, betul sekali. Kakak ketiga Sain adalah seorang eksekutif tingkat tinggi di Jiangdu Internasional. Bahkan dia harus mempelajari prosedur pengoperasian perangkat. Dan dia hanyalah seorang pengumpul sampah. Tidak mungkin dia tahu prosedur pengoperasian untuk instrumen presisi ini. Tapi karena Guliang,
tahu cara mengoperasikan perangkat ini, maka dia pasti pernah melihatnya sebelumnya. Mungkin Guo Liang adalah seorang tokoh besar di Jiangdu International yang kalian tidak tahu. Sungguh lelucon. Orang penting? Kamu. Lihat dia. Lihat penampilannya yang miskin dan masam. Apakah dia terlihat seperti orang penting? Apakah dia pantas? Itu benar. Aku dari Jiangdu International. Itu di bidang sains dan teknologi. Otoritas macam apa itu? Dia, Shen Guolian. Di depan Jiangdu International. Hanyalah kentut. Jiangdu Internasional di depanku. Tidak layak disebut. Apa yang sedang Anda bicarakan? Anda bilang Jiangdu International. Tidak layak disebut di depan Anda. Tentu saja. Berpura-pura. Kau terus berpura-pura padaku. Kau pikir itu hanya karena kau berkata begitu? Jangan kau lupakan. Aku dari Jiangdu International. Seorang pemimpin senior. Aku akan mengungkapkannya hari ini. Kebohonganmu. Aku beritahu kau. Kakak ketiga kami hanya bersikap rendah hati. Semuanya, lihatlah. Kakak ketiga, sebagai seorang eksekutif senior Jiangdu International. Bagaimana mungkin dia tidak tahu cara menggunakannya? Dia hanya ingin semua orang melihat. Berapa lama Anda bisa berpura-pura? Asal Ghana, bukan negara besar. Tahun 30 tahun. Nilai gizi 4 bintang. Nilai pasar 100.000 yuan. 100.000. Akar ini bernilai 100.000. Apa yang kau tahu? Ginseng Amerika tua ini bukan hanya tonik sederhana. Ia dapat memperpanjang hidup dan meremajakan. Sehelai kumis ginseng ini. Harganya sebatang emas. Semahal itu? Bibi, Anda sangat beruntung. Kak, anak ketiga memberimu ginseng semahal itu. Kau harus menyimpannya dengan baik. Kak, kamu sangat kuno. Ini bukan anggur, tidak bisa disimpan. Itu harus digali dan dimakan segera. Jika tidak, itu akan menguap. Ketika aku membuat sesuatu hari nanti, aku akan mengirimimu 1 porsi. Lupakan saja. Aku orang tua, dengan kulit kasar dan daging tebal. Sebaiknya kau simpan untuk kecantikan. Kakak ketiga, cepat uji milikku. Biarkan semua orang melihatnya. Biar aku yang melakukannya. Asal Gunung Salju, tahun 30 tahun. Nilai gizi 4,5 bintang. Nilai pasar 500.000 yuan. 500.000. Ini bukan ginseng. Ini hanyalah emas. Anda bisa membangun rumah mewah terpisah di desa kami. Ya, Membeli ginseng semahal itu, bukankah itu terlalu boros? Paman tua. Apa yang kau tahu? Adalah benar untuk menunjukkan bakul kepada ibuku. Kalau tidak, aku juga akan menarik kumis untukmu. Anda bisa kembali dan merebusnya menjadi sup untuk menyehatkan The diri film was sendiri. translated and Apa narrated yang by bisa M dikatakan? Media. Aku sangat beruntung. Putraku menjanjikan. Ginseng ini sangat mahal. Dia membelinya begitu dia menatakannya. Dia adalah putraku yang baik. Tidak seperti beberapa orang yang belum membuat nama untuk diri mereka sendiri. Kembali menemuiku. Dan tidak hanya mereka tidak membawa hadiah, tetapi mereka juga menggunakan akar sayur busuk untuk membodohiku. Sekarang giliran bukan. Ini putriku Xiao Jia. Dibudidayakan sendiri. Ginseng salju merah yang sah. Shen Guolian. Apa yang kau bicarakan? Bukankah ini hanya akar sayuran busuk? Berani sekali kau menyebutnya ginseng? Jika itu aku bahkan tidak berani membawanya keluar. Kamu benar-benar mempermalukan ibumu. Asal lokal, tahun tidak diketahui. Bintang nilai gizi tak terhitung jumlahnya. Harganya akan segera muncul. Shen Guolian. Akar sayur busukmu ini merusak mesinku. Bagaimana bisa aku lupa? Ginseng salju merah Tiansan adalah produk yang baru dibudidayakan. Instrumen ini belum dapat mendeteksinya. Bukannya instrumennya rusak. Itu karena ginseng salju merah ini nilai gizinya sangat tinggi. Instrumen ini tidak dapat menampilkannya. Nilai pasarnya. Tidak dapat ditampilkan. Itu berarti tidak memiliki nilai. Anda masih tidak mengakuinya. Apa yang Anda bawa adalah akar sayur busuk. Kakak kedua, jika kamu tidak menyerah, aku akan menelpon putriku sekarang. Biarkan dia memberitahumu tentangnya. Nilai ginseng salju merah ini. Ayah, Halo, Ayah. Kau pemulung sampah bau. Kau masih berpura-pura di depanku di sini. Halo, Ayah. Halo. Sudah rusak.
mengemudi lebih cepat. Mesin ini jelas menunjukkan, bukan apa-apa. Benda milikmu ini hanyalah sampan. Hari ini, kau tidak hanya harus berlutut dan meminta maaf kepadaku dan kakak kedua. Kau juga harus memperbaiki mesinku. Ya, Anda kalah. Anda harus berlutut dan meminta maaf. Berlutut dan minta maaf. Minta maaf. Minta maaf, minta maaf. Tunggu, aku punya artikel tentang ini. Laporan terbaru tentang ginseng salju merah. Ginseng salju merah ini dari Akademi Ilmu Pengetahuan Zia. Hasil budidaya terbaru. Hanya ada 5 di dunia. Tak ternilai harganya. Bernilai puluhan juta. Ada juga fotonya. Ini dan apa yang dibawa Shen Guoliang, bukankah persis sama? Artinya, hadiah yang dibawa Shen Guoliang ini bernilai puluhan juta. 10 juta. Ini bukan ginseng. Bukankah ini ramuan kehidupan? Ibu, paman tua. Sekarang kamu akhirnya percaya. Apa yang kukatakan itu benar, kan? Xiao Jia tidak mungkin berbohong padaku. Terlebih lagi tidak mungkin dia memberiku barang murahan. Ini bukan barang murahan. Ini bernilai puluhan juta. Ya ampun, 1 gigitan saja dari ini. Bukankah itu akan menjadi ratusan ribu? Sepertinya, Shen Guoliang selama ini tidak bermalas-malasan di luar selama bertahun-tahun. Dia telah menjadi seseorang. Dia adalah yang paling berbakti. Lihat Guoliang sekarang. Dia telah menjadi seseorang. Kau di awal, seharusnya kau tidak memperlakukannya seperti itu. Putraku sayang. Ini semua salah ibu barusan. Kamu melakukannya dengan sangat baik di luar sana. Mengapa kamu bahkan tidak memberitahu ibu? Ucapkan sepatah kata pun. Cepat, bawa ginseng itu ke sini. Biarkan ibu melihatnya. Yaitu, ginseng senilai puluhan juta. Anak baik. Cepat bawa untuk ibu lihat. Ini bernilai puluhan juta. Kamu beritahu aku, jika aku makan 1 gigitan, bukankah aku akan menjadi lebih muda bertahun-tahun? Aku tidak menyangka. Aku, Wang Guifang, masih memiliki keberuntungan yang begitu baik. Guoliang, sesuatu yang bernilai puluhan juta, kau hanya menggerakkan bibirmu dan mengeluarkannya. Sepertinya kau benar-benar sudah menjadi sukses. Paman tua, awalnya, ginseng ini adalah hadiah dari Xiao Jia untukku. Aku pikir ibuku suka tonik. Jadi aku membawanya. Hadiah dari anak-anak nanti, hadiah ucapan selamat lainnya, juga akan tiba satu demi satu. Tetapi barang-barang berharga seperti itu, menawarkannya untuk diberikan begitu saja, bukankah itu agak terlalu boros? Paman tua, sekarang hidup semakin baik. Kamu harus menikmati masa tuamu. Kemudian nikmati lebih banyak kebahagiaan. Shen Guoliang ini membesarkan putri yang baik dan menjadi sukses. Ginseng ini bernilai puluhan juta. Kemudian putra kedua dan ketiga The keluarga film was sesuai translated dengan taruhanmu. and narrated Harus by bersujud kepada Amelia. kakak laki-lakimu dan mengakui kesalahan mereka. Ya. Benar sekali. Kakak laki-laki, Anda adalah kakak laki-laki kami yang baik. Kami hanya ingin menciptakan suasana. Kami tidak serius. Ya, bahkan jika kau benar-benar kalah, kami tidak akan membiarkanmu benar-benar berlutut. Bagaimanapun, kita adalah saudara. Jika kau berlutut, kami juga tidak tega. Siapa yang mengambil inisiatif dan berteriak untuk membuatku berlutut barusan? Tidak, kakak tertua. Kita adalah keluarga. Mengapa begitu serius? Seperti ini, kakak, kami berdua meminta maaf atas kecerobohan kami barusan. Minta maaf. Ya, minta maaf. Minta maaf. Kedengarannya bagus. Jika aku yang kalah barusan, kamu pasti akan menyerangku tanpa ampun. Cinta persaudaraan kita. Aku sudah melihatnya sejak lama. Benar. Guoliang benar. Kalian berdua harus berlutut dan meminta maaf kepadanya. Ibu, kami adalah putra-putramu sendiri. Ibu, bagaimana bisa kau begitu tidak berperasaan? Benar, ibu. Dia tidak berpendidikan, hanya seorang pengumpul sampah. Putrinya hanya seorang petani. Wajar jika menanam ginseng. Lagi pula, tampak mirip. Mungkin saja tidak asli. Aku berkata, putri-putriku tidak mengerjakan kau. Apa yang mereka lakukan? Kamu sama sekali tidak bisa mengerti. Ayolah, apa yang bisa kamu lakukan untuk menghasilkan begitu banyak uang? Mampu memberikan ginseng senilai puluhan juta? Kupikir, itu hanya beberapa akar sayur busuk dengan nama mewah untuk datang dan menipu mami. Ibu, apa yang dikatakan kakak ipar itu benar. Semuanya, pikirkanlah. Shen Guoliang adalah yang paling tanpa harapan di keluarga Shen kita. Bagaimana mungkin dia bisa berubah menjadi orang kaya? Selain orang terkaya di Jiangdu, siapa yang mampu membeli ginseng semahal itu? Ini, tonik berharga di matamu. Hanyalah ganjaran yang setimpal di mejaku.
Shen Guoliang, Anda meraih jerami dalam keputusasaan. Seekor anjing gila menggigit siapapun. Anda tidak akan mengatakan, Anda sekaya, orang terkaya di Jiangdu Kah? Aku tidak perlu sekaya orang terkaya di Jiangdu, karena aku adalah orang terkaya di Jiangdu. Pendiri Jiangdu Internasional. Itu aku. Shen Guoliang, Anda bahkan meningkatkan kebohongan Anda, orang terkaya di Jiangdu? Apakah Anda sudah gila karena uang? Hadiah tiba. Generasi muda keluarga Shen mengucapkan selamat atas rumah baru dan mengharapkan kebahagiaan dan kedamaian untukmu. Apa yang terjadi? Mungkinkah yang tertua dari keluarga Shen benar-benar orang terkaya? Ibu. Sudah kubilang dari dulu, ketiga cucu perempuanmu semuanya hebat. Apakah hadiah-hadiah yang kami siapkan ini sesuai dengan seleramu? Yang ingin dikatakan adalah, semua hadiah ini adalah dari 3 putri angkatmu. Memang, aku menyuruh mereka menyiapkannya untuk menunjukkan bakti mereka. Ini benar-benar luar biasa. Ini pertama kalinya aku melihat buah persik emas murni sebesar ini. Ini bernilai setidaknya 50 juta. 50 juta. 50 juta. Guoliang, The I'll film was benar-benar sudah menjadi translated seseorang. and narrated by Mendengar N Ocean Media. Zero memiliki segalanya untuk makan, minum, dan hiburan. Memilikinya seperti memiliki sebuah pulau bergerak. Terlebih lagi, Ocean Zero ini adalah edisi terbatas 10 kapal. Kau hanya bisa membelinya di lelang. Ini bernilai 10 miliar. Jika kau mengatakannya seperti itu, duduk di kapal ini. Kemanapun kau ingin pergi, kau bisa pergi kemanapun kau mau. Itulah kehidupan seperti makhluk surgawi. Lalu, Guoliang, apa ini? Ini adalah suntikan Fuyan. Suntikan Fuyan. Kudengar ini adalah agen yang baru-baru ini dikembangkan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Xia. Satu suntikan dapat membuat kulit 10 tahun lebih muda. Berapa nilainya ini? Benda-benda yang dikembangkan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Xia tidak bisa dibeli dengan uang, tak bernilai harganya. Aku sudah tahu itu. Aku, Wang Guifang, memiliki keberuntungan yang begitu besar. Ibu, bagaimana? Anakmu di sini tidak mempermalukanmu. Tidak. Putra sulungku. Kau adalah yang paling menjanjikan di keluarga kita. Mulai sekarang, jika ada yang berbicara omong kosong, aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Putra sulung keluarga Shen benar-benar telah menjadi seseorang, membawa kehormatan bagi leluhur kita. Seluruh desa harus mengabadikannya di Ola Leluhur. Ya, tempatkan dia di olah leluhur. Biarkan semua orang di desa belajar darinya. Semua belajar darinya. Kakak kedua dan ketiga, kalian berdua. Apalagi yang ingin kalian katakan? Nenek, kami kembali. Apa yang terjadi? Anakku. Putriku sudah kembali. Putra sulungku yang baik sudah kembali. Cepat, cepat, cepat. Datang ke ayah. Shen Yang, putra Shen Lausan. Ayah, paman ketiga. Begitu aku masuk, aku melihat kalian semua. Tampak begitu muram. Shen Dongdon, putra Shen Lau El. Siapa yang membuat kalian tidak bahagia lagi? Jangan sebutkan itu. Hari ini, ayah benar-benar kehilangan muka. Ada apa, ayah? Shen Xiaxia, putri Shen putra kedua. Bukankah itu karena ini? Bukankah ini persik emas milik manajer umum Liu dari Jiangdu International? Dikirim dengan sangat cepat. Xiaodong, apakah kau mengenal para pemimpin Jiangdu Internasional? Ya, memang. Dia hanya seorang pemimpin kecil dari cabang Jiangdu International. Seorang pemimpin kecil. Bagi kami, dia adalah salah satu rekan bisnisku. Dia adalah salah satu rekan bisnisku. Aku baru-baru ini mencapai kesepakatan kerjasama dengannya. Dia melihat bahwa aku masih muda dan menjanjikan, dan berkata dia akan memberiku persik emas ini. Apa? Nah, kau bilang persik emas ini diberikan kepadamu oleh manajer umum Liu. Seharusnya benar. Xiaodong, apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja, aku memiliki percakapan yang sangat menyenangkan dengannya. Dia berkata bahwa setelah kerjasama ini berhasil, dia akan memberiku hadiah yang besar. Aku tidak menyangka akan dikirim dengan begitu cepat. Kakak tertua, apakah Anda mendengar itu dengan jelas? Persik emas ini adalah hadiah dari manajer umum Liu dari Jiangdu International untuk anakku. Ini bukan hadiah ucapan selamat dari gadis liarmu. Kakak tertua, kau benar-benar tidak tahu malu. Kau mencoba mencuri perhatian dari junior ini. Nah, pamanmu adalah penipu ulung. Dia ingin mengambil keuntungan
Setiap kali dia melihat barang murah, ini sangat memalukan. Xiao Dong, pamanmu menasihatimu untuk berpikir baik-baik sebelum berbicara. Apa kau begitu yakin bahwa persik emas ini diberikan kepadamu oleh manajer umum Liu itu? Hari itu, manajer umum Liu secara pribadi menegaskan kemampuanku dan berkata dia akan memberiku hadiah yang hebat. Pasti tidak salah. Aku Shen Dongdon. Selalu berdasarkan integritas. Aku bersedia bersumpah untuk apa yang kukatakan. Benda ini diberikan kepada saya oleh manajer umum Liu. Anakku, kau tidak tahu. Paman bahkan tidak membutuhkan draft untuk berbohong. Dia baru saja mengatakan bahwa dia adalah pendiri dari Jiangdu International. Apa? Beraninya kau meniru pendiri Jiangdu International? Jika ini sampai keluar, maka kerjasama saya dengan Jiangdu akan hancur. Ibu, apakah kau mendengar itu? Kamu harus memutuskan hubungan dengan penipu itu segera. Jika tidak, masa depan cucumu The akan film was hancur. translated and narrated by M Media. The Ocean Zero. Putai, apakah kamu tahu tentang Ocean Zero ini? Jika aku tidak salah, Ocean Zero ini adalah hadiah pembukaan yang diberikan tim produksi kepadaku. Apa? Memberikan hadiah pembukaan yang begitu mahal? Ya, bukankah aku sekarang diterima di Akademi Agen, bertugas sebagai agen, di samping sutradara terkenal, sutradara Qian. Mereka saat ini sedang syuting sebuah cerita tentang La. Cucu perempuan. Apakah yang kau katakan itu benar? Tentu saja, itu benar. Semuanya, lihatlah. Lihat betapa menjanjikannya putriku ini. Dia mengenal seorang sutradara hebat. Di masa depan, kalian semua akan bisa melihat para selebritas. Ini semua masalah kecil. Sutradara Qian berkata bahwa kita bisa menggunakan kapal Ocean kapan saja. Aku melihat Ocean Zero di lokasi syuting. Itu adalah salah satu dari hanya 2 di Daxia. Shen Lauker, Shen Xiaxia dari keluargamu, berparas cantik, dan sekarang sedang membuat nama untuk dirinya sendiri di industri hiburan. Mengesankan. Ya, keluarga Shen akan berada di lingkaran hiburan mulai sekarang. Tim produksi film Ocean. Anak kedua memberitahuku bahwa dia berinvestasi penuh dalam sebuah film yang menceritakan kisah tentang laut. Putri kita secara alami cantik. Di masa depan, dia bahkan mungkin menjadi bintang besar. Jadi sutradara Qian sangat memikirkanku. Sampai-sampai dia memberiku properti yang begitu mahal sebagai hadiah pembukaan. Setelah aku kembali, aku harus berterima kasih padanya dengan benar. Putai, sutradaramu sangat menyukaimu. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dan tampil dengan baik. Tentu saja, Hanya saja, hei, kau, setelah bertahun-tahun di luar sana, satu hal adalah kau tidak mencapai apapun. Tetapi mengapa kau harus kembali dan menipu perasaan kami? Berhenti mencoba menjilat dirimu sendiri. Kebohongan mudah terungkap. Xiaoxia, aku bertanya padamu, Ocean Zero ini. Apa kau yakin itu yang disebut apa yang diberikan oleh sutradara Qian itu? tentu saja. Atau mungkinkah itu untukmu? Seseorang dengan statusmu pantas mengenal orang-orang dari Ocean Faring? Putriku sayang, mengetahui karakter paman tertuamu, dia belum memberitahumu bahwa direktur utama Ocean Faring adalah putrinya. Putriku memang bukan kepala atau presiden Ocean Faring. Tapi, proyek pembuatan film Ocean Faring memang milik putriku, didanai sepenuhnya. Dia memiliki hak mutlak untuk berbicara dalam proyek ini. Ayah, bagaimana bisa kau memiliki kakak laki-laki yang begitu gila? Jika kata-kata ini sampai ke telinga sutradara Qian, dia pasti akan mengeksposmu dan membuatmu dibully secara online. Kakakku tidak pernah bersikap benar sebelumnya. Dan sekarang dia bahkan lebih gila sepenuhnya. Dulu dia menahan kita. Dan sekarang dia ingin menyeretmu ke bawah. Tepat sekali. Selalu bergosip. Kau benar-benar mempermalukan keluarga Shen. Biar ku beritahu, semua yang kukatakan adalah benar. Percaya atau tidak, itu pilihanmu sendiri. Cukup. Tutup mulutmu. Aku tidak peduli bagaimana kau menipu orang di The luar. film was Tapi di sini, translated and aku narrated tidak by akan M mengizinkanmu Media. berbicara omong kosong. Jika kau menunda masa depan cucu-cucuku, hari ini, aku akan menyuruh seseorang mematahkan kakimu. Mulai sekarang, kau bukan lagi anggota keluarga Shen. Kak, jangan terlalu bersemangat. Baiklah. Gulian akhirnya kembali. Tidak bisakah kita membicarakan ini baik-baik? Selain itu, di antara hadiah-hadiah ini, apakah ada sesuatu yang Gulian bawa? Paman tua, kau masih tidak tahu karakter penipu ini. Benda itu pasti juga tidak dikirim olehnya. Apa? Ibu, Shen yang baru saja memberitahuku, hadiah ini diberikan kepadanya oleh gurunya. Benar sekali.
Aku baru saja menerima surat penerimaan kerja Akademi Ilmu Pengetahuan Zia. Jejak suntikan Fuyan ini secara pribadi dikembangkan oleh Guru Li dari Akademi Ilmu Pengetahuan Zia dan akan segera mendapatkannya. Paten produk. Cubaiku. Kau benar-benar masuk ke Akademi Ilmu Pengetahuan Zia. Nenek, aku tidak seperti beberapa orang yang hanya tahu cara berbohong. Baru saja, Guru Li dari Akademi Ilmu Pengetahuan Zia berkata, aku sudah lulus wawancara dan sudah punya pemberitahuan kerja. Akademi Ilmu Pengetahuan Zia, itulah yang paling berwibawa. Akademi Ilmu Pengetahuan Zia, Xianyang akan segera mendapatkannya. Jadi begitu, jati desa kita juga telah menghasilkan seorang ilmuwan. Akademi Ilmu Pengetahuan Zia. Aku ingat putri ketigaku, Xiao Jia, memberitahuku bahwa dia telah mengambil alih Akademi Ilmu Pengetahuan Zia dan menjadi presiden baru. Aku juga baru bergabung dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Zia. Adapun menjadi seorang ilmuwan, aku tidak bisa mengatakan aku sudah cukup sampai di sana. Tapi Guru Li sudah berjanji untuk terus membimbingku dalam penelitian. Menjadi seorang ilmuwan hanyalah masalah waktu. Aku sudah tahu itu. Ini akan berakhir seperti ini. Xin Goliang, berapa lama kau akan terus berbohong kepada kami? Aku tidak pernah berbohong padamu. Hanya saja, kau tidak percaya padaku. Cukup. Aku belum pikun. Apa yang kau katakan mudah dibantah oleh orang lain. Namun kau tidak bisa mengatakan sepatah kata pun sebagai tanggapan. Dan kau masih mencoba untuk berdebat. Gulian, mengapa kau tidak kembali dulu? Kembali untuk menemui ibumu di hari lain? Paman tua, kenapa kau bahkan tidak percaya padaku lagi? Jelas, jawaban-jawaban yang mereka berikan tidak jelas. Kenapa kau mau mempercayai mereka? Xiao Dong, kau terus mengatakan bahwa manajer umum Liu dari Jiangdu memberimu persik emas ini sebagai hadiah kerjasama, kan? Kalau begitu, izinkan aku bertanya, seberapa besar proyek kerjasamamu? Manajer umum Liu, kami berkata bahwa kerjasama awal akan menjadi 20 juta dan biaya selanjutnya akan terus ditambahkan. 20 juta. Itu masih jumlah yang cukup besar untuk perusahaan Xiaodong. Hanya 20 juta saja. Sudah cukup bagi manajer umum Liu untuk menjilat dengan memberimu hadiah senilai 100 juta. Ini Kucing The mencuri film lidahmu was sekarang. translated Ini sama and sekali tidak narrated logis. by M Media. jadi kenapa kalau begitu? Investasi hanyalah sejumlah kecil uang. Manajer umum Liu dan aku langsung akrab. Dapatkah masalah hati diukur dengan uang? Baiklah, kau berbicara tentang perasaanmu. Siap. Kalau begitu mari kita bicara tentang Ocean Serumu. Produk sebesar itu. Menurutku, sutradara Qian yang kau kenal itu hanyalah seorang mitra. Jika dia benar-benar mampu membelinya, dia pasti akan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Kenapa dia memberikannya padamu? Xian Guoliang, diam. Kakak kedua. Ini kedua kalinya kau memukulku hari ini. Kamu pantas mendapatkannya. Awalnya aku menghormati fakta bahwa kita memiliki ibu yang sama, jadi aku memberinya muka. Aku tidak menyangka bahwa kamu akan memfitnah anak-anakku. Kau benar-benar bodoh. Tidak bisakah kau mendengar keanehan dalam kata-kata mereka? Kau benar-benar memfitnah kedua anakku. Apa? Lihatlah anak-anak kami. Mereka telah menjadi sukses. Kau tidak bisa menerimanya? Ya. Dulu, kamu mengadopsi 3 anak liar yang tidak diketahui asalnya. Kami semua berkata, mereka tidak berguna. Tetapi kamu tidak mau mendengarkan. Sekarang anak-anak kita sukses. Dan kamu iri. Ayah, ulasanku baru saja lulus. Jika perusahaan tahu, aku punya kerabat seperti ini, aku mungkin kehilangan pekerjaanku. Apa? Hanya karena dia, kamu akan kehilangan pekerjaanmu? Tentu saja, Akademi Ilmu Pengetahuan Zi bukanlah tempat sembarang orang bisa masuk sesuka hati. Selain itu, bahkan jika aku masuk, rekan-rekanku akan menertawakanku karena memiliki kerabat seperti ini. Ibu, apa kau dengar itu? Kau harus melakukan sesuatu, atau pekerjaan Xiao Yangku akan hilang. Itu Akademi Ilmu Pengetahuan Xia. Dasar binatang. Aku sudah tahu itu. Beraninya kau kembali. Ketika rumahku sudah selesai, jadi kau tidak tahan melihat kami hidup dengan baik. Kau telah menghancurkan kehidupan baik ini untukku. Aku menghancurkannya gitu. Jika bukan kau, siapa lagi? Pertama, kau mencoba merakuniku dengan akar sayur busuk itu. Dan kemudian, kau meminta hadiah untuk ketiga cucuku. Sekarang, kau ingin menghancurkan masa depan mereka dengan omong kosongmu. Jika kau bukan pembawa sial, lalu apa? Ibu, mereka bertiga adalah cucu perempuanmu. Bukankah anak-anakku juga?
Mereka juga memiliki nama keluarga Shen. Jangan sebutkan ketiga gadis liar itu. Mereka hanya dipungut dari pinggir jalan. Mereka tidak pantas menyandang nama keluarga Shen. Apa? 3 putri Shen Guoliang dijemput. Bukankah dia sudah menikah? Kau tidak tahu? Mereka bilang dia impoten. Istrinya kabur dengan orang lain. Kau percaya semua yang kau dengar, memutarbalikkan kebenaran. Cukup. Aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun pergi, kau masih miskin seperti dulu. Benar-benar gagal. Pergi. Mulai sekarang. Jangan berani kau mengatakan. Kau adalah putraku, Wang Guifang. Aku tidak mampu dikaitkan denganmu. Ibu, kau, apa maksudmu? Apakah aku tidak cukup jelas? Baiklah. Aku akan mengumumkan dengan sungguh-sungguh di depan semua penduduk desa dengan hormat menyatakan aku memutuskan hubungan dengannya sebagai putraku. Ya. Bagus. Sekarang pekerjaanku akhirnya aman. Guolian adalah anak yang baik. Kau tidak bisa menyangkalnya. Kak, biarkan aku sendiri tentang urusanku. Baiklah, hari ini aku akan memutuskan sebuah hubungan dengannya. Ibu, kau akan menyesalinya. Menyesal. The film was translated and narrated by Aku M menyesal Media. melahirkanmu sejak awal. Jika aku tahu kau akan menjadi sangat tidak berguna, seharusnya aku mencekikmu. Ibu, apa kau benar-benar akan membuat segalanya begitu sulit? Ya. Sejauh yang menyangkut keluarga ini, sama saja ada atau tidak ada kau. Semuanya sama? Jika bukan karena aku, keluarga ini sudah lama berantakan. Apa kau sudah lupa bahwa dulu aku suka rela putus sekolah untuk bekerja jauh dari rumah untuk menghidupi keluarga, agar kau dan kedua adik laki-lakiku bisa makan dan memakai pakaian yang layak. Aku benar-benar sendirian di luar, terpapar oleh alam. Apa kau tahu itu? Aku memberimu yang terbaik dari segalanya. Aku tidak punya keluhan. Apa kau tahu kenapa? Karena kau adalah ibuku. Aku tidak ingin kau menderita sendirian. Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Kau sangat tidak berperasaan. Dulu, aku dan kakak keduamu hanyalah anak-anak. Kami hanya ingin pergi bekerja. Siapa yang ingin kau? Benar. Kami tidak memaksamu untuk bekerja. Selain itu, kamu yang paling tua. Jadi sudah sepantasnya kamu berkontribusi untuk keluarga. Sudah sepantasnya. Sekarang setelah ibu mengatakan beberapa patah kata kepadamu, kamu bertingkah seolah teraniaya. Baiklah, kau ini tidak berguna. Aku sudah membesarkanmu dengan sia-sia. Pergi dari sini. Aku benda tak berguna. Jika bukan karena aku, apakah semua fasilitas di rumah ini akan ada? Jika bukan karena aku, bisakah bangunan ini dibangun? Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa rumah ini juga dibangun olehmu? Tentu saja. Siapa di desa ini yang tidak tahu bahwa desa kita bisa membangun rumah? Karena saudara ketiga memiliki koneksi di Jiangdu International. Dia membantu penduduk desa. Itu sebabnya rumah keluarga kita lebih besar dari rumah semua orang di desa. Benar, tanpa alasan. Rumah tua kita sudah lama roboh. Ya, Shen Laosan adalah penyumbang terbesar desa kita. Shen Guoliang, kau belum memberikan kontribusi apapun, jadi diamlah. Kakak ketiga, apa kau begitu yakin bahwa bangunan itu untuk desa adalah pencapaianmu? Kalau tidak, milik siapa ini? Dia belum kembali selama 20 tahun. Dia tidak peduli sama sekali tentang hidup atau mati keluarganya. Bagaimana bisa aku tidak peduli? Seluruh desa, proyek renovasi rumah tua, aku membuatnya sendiri. Kakak, bisakah kamu tidak hanya berbicara omong kosong? Jika kamu terlalu sering berbohong, kamu akan mulai mempercayainya sendiri. Saudara ketiga adalah seorang eksekutif senior di Jiangdu International. Apakah kamu dari Jiangdu International? Ketuanya? Apakah dia tidak tahu? Bahkan sekarang, tidak satupun dari kalian yang bersedia mempercayainya. Baiklah, kakak ketiga, karena kau seorang eksekutif senior. Biar aku bertanya sesuatu padamu. Pernahkah kau bertemu dengan Direktur Utama Jiangdu International? Jiangdu International, bukankah hanya perusahaan kecil? Direktur utama itu tidak seperti siapapun bisa bertemu mereka kapanpun mereka mau. Jadi, kau mengatakan, kau belum pernah bertemu mereka. Aku belum bertemu mereka. Tapi grup Jiangdu, sejauh yang aku tahu,
Direktur utama itu adalah seorang wanita muda. Jelas bukan seorang kakak tua bangka seperti Anda. Kakak, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu bahkan belum mengetahui jenis kelaminnya. Beraninya kamu meniru tokoh penting seperti itu? Kamu sangat menggelikan. Menyedihkan. Wanita muda yang kau bicarakan adalah putri sulungku, Xiang Jimin. Aku ingin pensiun sendiri. Aku juga lelah. Itu sebabnya aku memberikan posisi itu kepadanya. Gulian, berhenti bicara. Paman, aku tahu. Kau juga tidak akan percaya. Tidak apa-apa, aku akan membuktikannya kepada semua orang. Proyek desa diprakarsai olehku. Hanya saja, aku menyerahkan hak pelaksanaan kepada sebuah perusahaan cabang. The Jika kau film was tidak percaya padaku, translated and aku narrated bisa by meminta M sekretaris Media. mengirimkan proposal proyek. Kamu pikir kami akan takut? Hanya karena kamu menelepon? Kau anak durhaka. Berapa lama kau akan terus mempermalukan dirimu sendiri? Pergi dari sini sekarang. Bu, apa kau bertekad untuk melakukan ini secara ekstrim? Jika kau membuatku marah, aku bisa membangun rumah ini dan aku bisa menghancurkannya. Kau tidak akan berani. Mengapa Wan Guifang saya sangat tidak beruntung melahirkan putra yang durhaka seperti itu? Ibu, cepat bangun. Dia tidak tahan melihat kami berhasil. Dia ingin merobohkan rumah kami. Xiang Guoliang, karena nenek sudah memutuskan hubungan denganmu, maka kami tidak akan peduli lagi dengan menjaga muka. Semuanya, orang ini ingin menghancurkan kehidupan baik kita. Apakah kalian setuju? Kami tidak setuju. Kami tidak setuju. Saudara-saudara, bergabunglah denganku dan usir binatang buas ini. Usir dia. Usir dia. Usir dia. Usir dia. Usir dia. Mari kita lihat siapa yang berani. Ucapan selamat atas rumah barumu. Mari kita lihat siapa yang berani. Menyingkir dari jalan. Siapa ini? Sangat gagah. Lihat yang di tengah. Bukankah itu bintang wanita nomor 1 Daxia, Shen Jiaxin? Ayah. Beraninya kau tidak menghormati ayahku. Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku beritahu kalian semua, setiap satu pun dari kalian di sini hari ini, aku akan membongkar kalian. Biar semua orang melihat wajah menjijikan kalian. Gulian, ini adalah 3 putrimu. Benar sekali. Anak-anak, sapa paman buyutmu. Paman buyut. Masing-masing dari mereka secantik es dan salju. As dan salju apa yang indah? Hanya 3 orang tidak berpendidikan, gadis liar, datang ke rumahku, bahkan tanpa membungkuk, dan bahkan memukul orang saat masuk. Apakah kalian tidak punya moral? Wanita gila ini sedang apa di sini? Beraninya kamu. Beraninya kamu memanggil nenekmu. Wanita gila, apakah kamu mencari masalah? Kalian sudah keterlaluan. Aku nenek kalian. Berani-beraninya kalian mengutukku. Nenek, Dia adalah nenek kalian. tidak mungkin. Nenekku seharusnya seorang yang baik hati. Bagaimana bisa? Wanita tua gila ini di depan kita. Apakah kalian semua gila? Xin Goliang, apakah ini yang kau sebut? 3 gadis liar. Seperti ayah. Seperti anak perempuan. Keluar, kalian semua. Setelah Anda mempermalukan ayahku di depan umum seperti ini, Anda pikir satu kalimat saja akan membuat kami pergi? Apa Anda pikir semudah itu? Hari ini, bagaimanapun Anda mempermalukan ayahku, aku akan membalas semuanya. Kami tidak mempermalukannya. Orang inilah yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan menanggung akibatnya sendiri. Tepat sekali, anak seorang pembohong, masih ingin membalikan dunia. Kau tidak mengenali kakak perempuanku yang tertua, dan adik perempuan termuda, baiklah. Tapi kau tidak mengenaliku? Kau pikir aku tidak punya kemampuan untuk membalikan dunia? Lupakan saja. Putri kedua Shen Guoliang adalah seorang bintang besar. Kami orang biasa.
tidak bisa melawan mereka. Benar sekali. Kalian semua adalah keluarga. Tidak bisakah kalian membicarakannya baik-baik? Jadi kenapa kalau dia bintang besar? Bintang besar paling jago berakting. Aku rasa semua pengawal yang kau sewa hari ini ada di sini untuk berakting bersamamu. Untuk The menakut-nakuti film kami. was Semuanya. translated Jangan and takut pada narrated mereka. by M Tepat Media. sekali. Mereka mendorong orang begitu saja saat masuk. Semuanya, bongkar dia. Mereka paling peduli dengan reputasi mereka. Cepat, cepat, cepat. Ambil ponsel kalian. Ada apa? Sekarang takut? Ya, aku tidak peduli kau bintang. Atau bukan siapa-siapa. Cepat bawa ayahmu pergi. Kalau tidak, aku akan memberitahu sutradara Cian untuk memboikotmu. Baiklah, kalau begitu, aku ingin melihat siapa di antara kalian yang punya kemampuan untuk melakukan itu. Kalian benar-benar akan tinggal di sini. Apa kalian benar-benar berpikir tidak ada siapapun di desa kami? Nah, panggil teman-teman kecilmu. Usir mereka. Sepertinya ketidaktahuanmu sudah merasuk jauh ke dalam tulangmu. Karena kalian begitu tidak menyesal dan berani mengeluarkan omong kosong di sini. Halo, ada beberapa wanita di sini. Membuat masalah di rumah kami. Cepat panggil beberapa orang ke sini. Semakin banyak semakin baik. Cepat. Dia kuberitahu. Ayahku adalah tokoh terkemuka di Jianghu dan bahkan di seluruh Daxia. Dia nomor 1. Jika kalian menyinggung dia hari ini, tidak satupun dari kalian akan bersenang-senang. Gadis kecil, prasyarat untuk omongan kasarmu adalah kau harus kuat sendiri. Kau hanyalah gadis liar tidak berguna. Untuk apa kau berpikir begitu tinggi dan perkasa? Tepat sekali. Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum sekarang. Jangan pernah berpikir untuk membalas. Ayah, siapa kedua orang jelek ini yang berteriak-teriak? Siapa mereka? Mereka adalah paman kalian. Ini adalah paman ketigamu. Ini adalah paman keduamu. Mereka semua adalah saudara kandung ayahmu. Saudara kandung? Kurasa mereka hanya 2 sampah. Benar sekali, seseorang yang baik hati seperti ayah. Bagaimana bisa dia punya saudara yang begitu jahat? Gadis liar. Sikap macam apa itu? Kamu tidak punya sopan santun sama sekali. Kakak kedua. Kau lihat itu? Bagaimana bisa seorang ayah seperti itu membesarkan anak perempuan liar? Kau mempermalukan keluarga San kemanapun kau pergi. Kalian sombong, mengabaikan kasih sayang persaudaraan, dan menindas ayahku. Aku rasa kalianlah yang memalukan. Gadis liar. Kamu cukup pandai berbicara. Biar ku beritahu, bibimu adalah seorang pejabat publik. Jika kamu berani melakukan sesuatu yang melanggar batas di sini hari ini, hukum tidak akan mengampunimu. Hukum selalu adil dalam menilai benar dan salah. Bahkan jika aku tidak melanggar hukum hari ini, aku akan membuat kalian membayar harganya. Kau benar-benar sombong. Kau mendorong orang begitu saja saat masuk, yang cukup untuk menghadapi polisi. Benarkah? Tapi sebelum aku masuk, yang kulihat adalah kalian mencoba mengepung ayahku. Kami hanya membela diri. Pertama-tama, itu ayahmu yang malang, yang melihat bahwa kami hidup lebih baik darinya, dan iri pada kami. Jadi dia berpikir untuk berpura-pura kaya untuk menipu nenek. Dia adalah penipu ulung. Apa salahnya kami memukul seorang penipu? Beraninya kau menyebut ayahku penipu? Percaya atau tidak, akan kubuat mulutmu robat. Dia adalah seorang penipu. Semua orang melihatnya. Dia berbohong. Kau bicara omong kosong. Masih tidak bertobat. Kau mempermalukan keluarga San kemanapun kau pergi. Lihat. Suntikan Fuyan ini. Ayahmu bilang dia memberikannya padamu. Benar sekali. Ini hadiah ucapan selamat yang kusiapkan untuk ayahku. Kau benar-benar seperti ayahmu? Tidak tahu malu. Apa kau tahu keberadaan seperti apa? Akademi Ilmu Pengetahuan Zia? Kau berani meniru hadiah ucapan selamatnya? Akademi Ilmu Pengetahuan Sia. Memangnya kenapa? Takut? Sudah kuduga. Seluruh keluarga ini adalah orang unik. Mereka sangat ketakutan. Mereka mengompol ketika mendengar nama Akademi Ilmu Pengetahuan Zia. Kenapa aku tidak tahu? Siapa yang berani memberikan produk yang baru diteliti dari Akademi Ilmu Pengetahuan Sia kepada orang lain? Karena putraku baru saja lulus ujian wawancara Akademi Ilmu Pengetahuan Zia. Akademi Ilmu Pengetahuan Zia mengirimkannya sebagai hadiah pertemuan pertama. Akademi Ilmu Pengetahuan Sia memberikan karyawan baru. Hadiah pertemuan pertama, kenapa aku tidak tahu? Teruslah berpura-pura. Sebuah institut senior, Akademi Ilmu Pengetahuan Zia. Apakah perlu melaporkan semua yang dilakukannya kepada seorang pelayan kecil rendahan sepertimu, anak muda? Jangan terlalu percaya diri. Biar ku beritahu. Ini adalah paten produk Guruli dari Akademi Ilmu Pengetahuan Zia. Dia menghargaiku, jadi dia secara khusus memberikannya kepadaku sebagai hadiah pertemuan pertama. Kebetulan rumah baru nenek direnovasi, jadi kubawakan untuknya. Nah, dia hanya seorang petani sayur dari lapisan masyarakat paling bawah. Dia tidak akan mengerti apa yang kau katakan. Apa? Seorang petani sayur? Lalu jika aku sebutkan nama Guruliku, The film was bukankah itu akan translated membuatmu and ketakutan setengah narrated mati? by M Media. Begitu,
Kau sedang membicarakan si tua itu, Lee Jenyong, kan? Berani sekali kau. Berani-beraninya kau menyebut nama guru L itu. Apa kau tidak ingin hidup lagi? Anak bodoh, kau sudah ditipu, dan kau masih membantu mereka menghitung uang. Lee Jenyong hanyalah seorang staf di Pusat Pembibitan Akademi Ilmu Pengetahuan Sia. Terus terang, dia yang menanam ladang untuk Akademi Ilmu Pengetahuan Sia. Kau bicara omong kosong. Dia pemegang hak patennya. Patenku ini, dari awal hingga akhir, dikembangkan olehku. Tidak ada hubungannya dengan dia. Apa kamu lihat itu? Dia masih berpura-pura. Dia benar-benar tidak mempelajari hal baik apapun dari ayahnya yang penipu itu. Seorang petani sayur, apa kau tahu arah mana? Gerbang Akademi Ilmu Pengetahuan Sia menghadap, kau tahu apa? Kemampuan berbohongmu jauh lebih tenang daripada ayahmu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menelepon dan bertanya. Lee Jenyong mungkin bahkan tidak tahu bahan baku paling dasar untuk proyek itu adalah. Kau bicara seolah-olah kau tahu segalanya. Tentu saja aku tahu. Xiao Jia, jaga bicaramu. Ini rahasia, sama sekali tidak boleh bocor. Aku tahu. Ayah, Ayan dan anak ini mengarang cerita. Rahasia apa? Kalian semua berbohong. Tidak bisa terus mengarangnya. Alasan yang kau buat untuk dirimu sendiri. Bagaimana kau punya waktu untuk meneleponku? Lihat, aku sedang memeriksa pertumbuhan bibit. Lee Tua, apakah kamu mempekerjakan karyawan baru bernama Shenyang? Mengenai Shendong itu, dia tumbuh besar di desa. Aku secara khusus mempekerjakannya untuk bertani. Apa ada masalah? Dekan Shen. Dekan Shen. Aku sudah bertemu dengan Shenyang. Dia memiliki karakter yang bejat. Dia tidak cocok untuk bekerja di Akademi Ilmu Pengetahuan Sia. Aku mengerti. Aku akan segera memekatnya. Dan kamu tidak termotivasi mencuri paten orang lain dan menipu uang. Dekan Shen, aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Shen, kau adalah dekan Akademi Ilmu Pengetahuan Sia? Benar sekali. Aku hanya menghargai karakter. Jika karakter seseorang tidak baik, tidak peduli apa yang mereka lakukan, tidak akan ada hasil yang baik. Dekan, aku tidak bermaksud menyinggungmu. Mohon ampunilah, aku adikmu. Shenyang, kenapa kamu gugup? Dia hanya menelepon untuk membuktikan bahwa dia adalah dekan Akademi Ilmu Pengetahuan Sia, paman kedua. Lalu di video itu Guru Li. Jangan lupa, putri kedua Shen Guolian adalah seorang aktris. Dia hanya mencari seseorang untuk memakai riasan dan bertingkah sedikit. Benar, Shenyang, kau belum menerima surat pemberhentian dari Akademi Ilmu Pengetahuan Sia. Jangan biarkan wanita itu membodohimu. Membuatku takut setengah mati. Aku lupa bahwa keluarga mereka adalah keluarga penipu. Aku hampir tertipu oleh mereka. Benar sekali. Aku hampir lupa. Retensi karyawan di Akademi Ilmu Pengetahuan Sia membutuhkan sponsor terbesar untuk menyetujuinya. Kebohongan tetaplah kebohongan. Mari kita lihat bagaimana kau terus berakting. Ayah, periksa ponselmu untuk melihat apakah ada persetujuan dari Akademi Ilmu Pengetahuan Sia. Mari kita lihat bagaimana kau terus memainkan ini. Ini mungkin sebagian besar mencoba melarikan diri kan? Terlambat. Aku khawatir hidup dan wajahmu akan hilang di sini. Shenyang, saya dari Departemen Sumber Daya Manusia Akademi Ilmu Pengetahuan Sia. Saya memberitahukan bahwa Anda telah gagal dalam penilaian dan tidak perlu datang untuk bekerja. Apa? Ada apa, Nam? Tamat sudah. Ada apa? Ini semua salahmu. Aku dipecat oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Sia. Apa? Ini benar-benar terjadi. Putri ketiga Shen Guoliang ini benar-benar dekan Akademi Ilmu Pengetahuan Sia. Dekan yang begitu muda. Belum pernah terdengar. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Adik kecil, kalian semua telah dibodohi oleh penipuan ceroboh mereka. Bahkan bagian personalia sudah menelepon. Bagaimana mungkin itu palsu? Orang-orang seperti mereka yang hidup dengan menipu dan berbohong, bagaimana mereka bisa secara terang-terangan melakukan penipuan? Pasti ada geng di belakangnya. Ini benar-benar omong kosong. Apakah aku menyentuh sarafmu? Takut kamu tidak lebih dari sebuah geng penipu yang dipimpin olehmu. Pertama, kamu meniru guru Shenyang untuk menelepon Shenyang, dan kemudian kamu The membawa film was bantuan dari luar translated untuk and meniru Departemen narrated by Personalia Akademi Nvidia. Ilmu Pengetahuan Sia untuk menelepon Shenyang untuk mengonfirmasi. Bagaimana bisa ada operasi seperti itu? Penipuanmu membentuk lingkaran tertutup yang sempurna, tapi trik kecilmu bisa membodohi orang lain, tapi tidak aku. Bagaimana menurutmu? Kalian semua orang pintar. Bagaimana bisa kepala kalian dipenuhi dengan pasta? Katakan apa yang ingin kamu katakan. Bagaimanapun, aku tidak akan percaya. Baru-baru ini, sutradara Qian baru saja mengembangkan sebuah proyek film dan televisi baru tentang
menangani penipuan. Aku melakukan beberapa penelitian, dan aku tidak menyangka kamu akan langsung terlibat di dalamnya. Apakah kamu berbicara tentang sutradara Cian yang memberimu Ocean Zero? Aku hampir lupa. Kamu adalah seorang selebriti. Kamu kenal sutradara Cian juga? Sekarang aku ingin melihat bagaimana kamu akan menipuku. Aku tidak perlu menipumu. Ya, putriku tetap yang terbaik. Dengar, mereka mengakui kekalahan. Ya, aku menyarankanmu untuk menjaga sikap yang baik. Nanti, tapi jangan retak di bawah tekanan. Kita semua adalah rubah tua. Apa yang kamu mainkan denganku? Lanjutkan, silakan. Aku ingin melihat trik, apalagi yang kamu punya. Aku hanya akan menanyakan pertanyaan sederhana. Sudah berapa lama kamu mengenal sutradara Cian? 1 bulan. Lalu, apakah kamu tahu nilai Ocean Zero? Tentu saja, Ocean Zero adalah properti penting proyek film dan televisi baru. Sutradara Cian dikatakan sebagai edisi global terbatas dan sangat berharga. Lalu mengapa menurutmu bahwa dalam waktu sesingkat itu dia akan memberimu sesuatu yang begitu berharga? Tentu saja, itu karena kemampuanku yang luar biasa. Apakah itu benar-benar kemampuanmu yang luar biasa? Atau tubuhmu yang menarik? Kamu, Shen Jiaxin, apa maksudmu? Bukan apa-apa. Aku hanya kebetulan mendengar beberapa skandal sutradara Cian. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan hal yang nyata di sini. Kamu menyebarkan rumor. Hati-hati agar tidak terkena hujatan di media sosial. Jika apa yang kukatakan ini salah, lalu kenapa kamu panik? Siap, Sia. Apa maksudnya dengan apa yang dia katakan? Kau dan sutradara Kian itu. Ayah, jangan dengarkan omong kosongnya. Omong kosong. Dasar tidak tahu malu. Kau membuatku kehilangan seluruh muka. Ayah, kenapa ayah memukulku? Dasar memalukan. Bukankah seharusnya aku memukulmu? Kalian semua telah ditipu olehnya. Dia seorang aktris. Dia yang terbaik dalam berakting. Shen Xiaxia, sudah kubilang sebelumnya. Lingkaran kita bukan untuk orang sepertimu. Tanpa uang dan tanpa koneksi untuk masuk. Dan hal-hal yang telah kamu lakukan ini pada akhirnya akan diketahui oleh semua orang dan ditertawakan oleh semua orang. Memangnya kenapa kamu menjadi seorang aktris? Sama sepertiku. Maaf, tapi aku tidak sama denganmu. Aku masuk dengan investasi. Dan modal kuat di belakangku adalah ayahku, Shen Guoliang. Apa? Ayahmu hanyalah seorang penipu pengumpul sampah. Modal apa yang kamu bicarakan? Kamu berbohong. Sutradara Cian, batalkan syuting grup Ocean. Aku ingin membangun kembali tim produksi. Mengapa? Proyek ini berjalan sangat lancar. Aku bertanya padamu, apakah kamu baru-baru ini menerima seorang asisten bernama Shen Xiaxia? Sepertinya ada orang seperti itu. Aku punya terlalu banyak asisten. Aku tidak bisa mengingatnya. Benarkah kamu memberinya Ocean Zero? Apa omong kosong yang dia pikirkan? Ocean Zero adalah kapal pesiarmu. Bagaimana bisa aku memberikannya? Siapa namanya Shen Xiaxia? Betul. Jangan khawatir. Aku akan membuatnya enyah segera. Sutradara Cian benar-benar tahu cara menangani berbagai hal. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu Anda. Lanjutkan syuting. Proyek Ocean sedang difilmkan dengan investasi penuh dariku. Tidak peduli seberapa terkenalnya sutradara itu, mereka tidak sebanding dengan modal. Apa? Kamu pikir sutradara Cian adalah seseorang yang kundang untuk berakting juga? Benar-benar seorang aktris. Lihat, cara dia berakting barusan. Persis seperti kenyataan. Mungkinkah seperti dulu? Semuanya dilakukan dengan menyewa peniru? Sutradara Cian dengan jelas mengatakan, aku punya kemampuan. The film Dia was bilang aku translated asistennya and yang paling narrated menonjol. by M Kamu Media. benar-benar bodoh. Setelah dimanfaatkan, kamu masih mengingat perbuatan baik mereka. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Aku telah masuk daftar hitam. Xiaoxia, jangan takut. Dia pasti sudah membahasnya dengan sutradara Kian sebelumnya. Kian sangat menghargai kemampuanmu. Apakah dia tidak akan mempercayaimu? Benar, kakak kedua. Bukankah kau bilang mereka punya seluruh tim orang yang menipu orang lain? Kau cepat telepon sutradara Kian untuk memastikan. Konfirmasi apanya? Bukannya aku tidak mengenali sutradara Cian. Apa? Shen Jiaxin, apa sebenarnya yang kamu katakan kepada sutradara Cian hingga membuatnya mengatakan dia tidak mengenalku? Aku sudah mengatakannya, pembuatan film grup Ocean sepenuhnya didanai olehku. Jika aku membatalkannya, dia tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Apa menurutmu dia akan memilihmu daripada modal? Kakak kedua, kau hanya menjalankan bisnis kecil. Bagaimana kau bisa tahu bahaya lingkaran ketenaran dan kekayaan ini? Kalian terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Semuanya sudah berakhir. Aku berharap kau akan menjadi terkenal dan membawaku serta ibu ke tempat yang tinggi. Sekarang semuanya sudah berakhir. Kau telah masuk daftar hitam seluruh industri. Aku juga tidak punya harapan. Itu tidak benar. Kakak kedua, AI sekarang sangat canggih. Mereka pasti menggunakan AI untuk mengubah wajah di video. Ya, kenapa aku tidak memikirkan itu? Sutradara Cian sangat terkenal di industri ini. Kamu pasti takut menyinggungnya. Mereka pasti menggunakan video palsu untuk menipuku. Kamu sangat bodoh. Benarkah? Aku akan menelepon sutradara Cian sekarang dan membuatnya mengungkap warna aslimu. Memang benar orang bodoh selalu harus membuktikan kebodohan mereka sendiri. Cukup,
Shen Goliang, belum cukupkah masalah yang kau buat? Apa kau harus menghancurkan keluarga ini, sehingga tidak ada satupun dari kita yang bisa hidup tenang sebelum kau berhenti? Ibu, aku tidak ingin menghancurkan hidup siapapun. Mereka yang mulai bersikap agresif duluan. Aku hanya tidak tahu, apakah kedua gadis liar ini mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Hari ini, kalian semua keluar dari sini sekarang. Aku dengar seseorang membuat masalah di rumah keluarga Shen. Siapa yang begitu berani? Ini 4 orang ini. Mereka ada di depan pintuku, melontarkan omong kosong. Begitukah? Seseorang berani memprovokasimu? Saudara Dong tidak senang. Apa mereka sudah bosan hidup? Bukankah kalian hanya mengandalkan jumlah orang yang lebih banyak? Sekarang orang-orangku juga ada di sini. Mari kita lihat bagaimana kau menipu. Kepung dia untukku. Apa yang kau inginkan? Ada apa? Mulai takut? Seharusnya kau takut. Tidak belajar hal-hal baik di usia muda seperti itu. Mencoba bermain permainan gangster denganku. Paman, ini semua teman-temanku. Kami semua orang baik-baik. Berpakaian seperti ini. Kau berani mengatakan kau orang yang sopan. Urus saja urusanmu sendiri. Mereka hanya tidak senang dengan penipuanmu dan datang untuk membantu. Seseorang dengan status sepertiku tidak akan pernah berdebat dengan sampah seperti kamu. Benar-benar tidak ada harapan. Kamu bergaul dengan preman ini. Orang macam apa kamu ini? Siapa yang kau panggil berandalan? Jangan hiraukan mereka. Bagaimana jika mereka didorong ke dalam keputusasaan? Orang jujur seperti kami tetap tidak bisa menggertak mereka. Saudara Dong memberimu muka. Jangan menggigit tangan yang memberimu makan. Aku ingin tahu. Status seperti apa yang kamu miliki? Memberitahumu status putraku. Bukan apa-apa. Berdiri saja diam. Dan jangan takut. Dengarkan baik-baik. Xiaodong kami belajar di luar negeri selama 3 tahun. Mengambil jurusan manajemen keuangan. Sekarang dia telah memulai perusahaannya sendiri dan menjadi seorang bos. Dia bisa dianggap sebagai pengusaha muda. Baru-baru ini, dia menyelesaikan kerjasama dengan Jiangdu International. Dia pasti akan mengalami kenaikan pesat. Jiangdu International, kau pasti pernah mendengarnya, The kan? film was Sama seperti translated ayahmu, and kau hanya narrated by berpura-pura N menjadi Media. presiden grup Jiangdu International. Jika kau mengatakan itu dengan lantang, orang-orang akan mati tertawa. Manager umum Liu dari Jiangdu International memuji Xiaodong kami sebagai seorang jenius bisnis, seseorang yang dikejar oleh Tuhan dan disuapi. Jika bukan karena kalian kembali untuk menipu sepanjang hidupmu, kau bahkan tidak akan melihat seseorang dengan status seperti ini. Ayah, paman ketiga. Apa gunanya memberitahu mereka ini? Mereka toh tidak mengerti perbedaannya antara mereka dan aku. Tidak, aku mengerti. Aku mengerti dengan sangat baik. Manajer umum Liu yang kamu bicarakan adalah kepala cabang Lingqiao dari perusahaan Liu Haitian. Kau benar-benar kenal manajer umum Liu? Aku tahu sedikit. Kali ini, kerjasamaku dengan Jiangdu International akan membuat perusahaanku melonjak ke langit. Bahkan kepala cabang Lingqiao akan memperlakukanku dengan hormat. Di masa depan, dia itu, Direktur Utama Jiangdu International, akan menerimaku secara pribadi. Apa yang kau tertawakan? Aku hanya menertawakan betapa naif dan lucunya kamu. Kau tidak akan pernah mengerti perbedaan antara orang sepertimu dan aku. Kamu benar, tapi aku ingin memberitahumu, kerjasamamu akan segera gagal. Kau tidak bisa menipuku, jadi kau mulai mengutukku ya. Fantasimu tidak akan menjadi kenyataan. Liu Haitian ini diperkenalkan kepada Xiaodong olehku. Kami memiliki hubungan yang sangat dekat. Benarkah? Kalau tidak, bagaimana mungkin Liu Haitian itu memberikan buah persik emas yang sangat berharga sebagai hadiah untuk kerjasama? Kamu membicarakan tentang ini. Liu Haitian memberikannya kepadamu sebagai hadiah kerjasama. Tentu saja, lalu aku memberikan hadiah ini kepada nenek sebagai hadiah pindah rumah untuknya. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kupikir kalian adalah orang-orang yang tidak tahu malu. 3 cucu laki-lakiku. Dia kaya dan mampu membelikanku hadiah mahal. Itu hal yang mudah untuk dilakukan. Tidak seperti kalian, dengan 2 bahu memikul, hanya kepala yang datang. Kalian tidak membelikanku apapun. Ayah, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Aku sangat gembira memegang ginseng adik kecilmu yang diberikan kepadaku untuk memberi selamat kepada nenekmu. Mereka selalu percaya ginseng itu palsu. Bahwa ginseng itu dipetik olehku sendiri di lembaga penelitian. Sangat berharga. Bagaimana bisa palsu? Itu karena mereka berdua tidak tahu barang bagus. Selanjutnya, kau berikan hadiah-hadiah itu ketiga anak mereka. Sebenarnya mengatakan ketiga hadiah ini adalah milik mereka. Aku ingin menjelaskan
Mereka sama sekali tidak memberiku kesempatan. Sebaliknya, mereka mengatakan aku penuh kebohongan. Seorang pembohong. Jadi begitu rupanya. Baiklah, kakak. Berhenti bertingkah. Situasimu. Aku sangat mengerti. Dulu, kau mengadopsi ketiga anak liar ini. Demi menghidupi mereka, kau sendiri bahkan tidak bisa makan kenyang. Istrimu kabur dengan orang lain. Kau, seorang pria, dengan 3 beban. Bisa membesarkan mereka. Menjadi apa? The film was Yeah. translated and narrated Seluruh by ini. M Media. Memang alami apa adanya. Bahkan tidak punya pekerjaan. Mengikutimu sepanjang hari. Mengekorimu. Putri keduamu. Juga tidak punya uang untuk sekolah. Dikirimkah? Sekolah drama IT untuk dipelihara seseorang. Memang membuat sedikit nama untuk dirinya sendiri. Tapi terus kenapa? Masih mengikutimu setiap hari. Mengemis makanan di sini. Dan putri ketigamu. Jelas-jelas petani bau. Masih berpura-pura di sini. Entah Akademi Ilmu Pengetahuan Zia apa. Persona tokoh budaya. Sama sekali tidak tahan. Akhirnya aku mengerti. Sim Goliang, kau selalu hanya seorang. Orang tidak berguna tanpa kemajuan. Untuk menipuku. Menyewa mobil lagi, menyewa aktor lagi. Dan berpura-pura menjadi seorang manajer. Berakting untukku. Sungguh pertunjukan yang hebat. Kau pikir kau bisa membuat aku berpikir tinggi tentangmu seperti ini? Jangan harap. Bagaimana bisa seorang ibu mempermalukan di depan umum? Putranya sendiri seperti ini? Kalian sekelompok orang sombong. Apa hak kalian mempermalukan ayahku? Aku belum selesai denganmu. Baiklah. Anak-anak. Sebagai seorang ayah, aku benar-benar belajar sesuatu hari ini. Sebagai seorang putra, aku juga mendapatkan beberapa wawasan hari ini. Ibu. Nak, Ayah, aku bersujud padamu untuk terakhir kalinya. Aku bersujud padamu untuk terakhir kalinya. Biar aku memanggilmu ibu. Aku sedang berpikir, ketika hidup kita menjadi lebih baik, aku akan kembali ke desa untuk melayanimu di lututmu. Aku juga khawatir tentang statusku. Takut kalau penduduk desa, takut kalau kalian semua akan merasa asing dan tidak nyaman. Itulah mengapa aku memarkir mobilnya di luar dan berjalan masuk sendiri. Tapi aku tidak menyangka, apa yang sedang kuhadapi adalah kalian semua, mengecualikan aku satu persatu. Mempermalukan dan melecehkanku secara verbal, bahkan menyerangku secara fisik. Hanya karena aku berpakaian buruk, hanya karena aku terlihat seperti tidak punya uang. Ibu, kau bahkan ingin memutuskan hubungan ibu anak kita. Baiklah, hari ini aku akan mengabulkan keinginanmu. Xiang Guoliang, The film was translated Bawa pergi and dirimu yang narrated kampungan by itu. M Media. kamu. Dasar tidak tahu berterima kasih. kau berani mengutukku? Aku akan mengutukmu. Memangnya kenapa? Apa kau tahu? Jiangdu Internasional yang disebut status tingkat tinggi milikmu itu. Siapa yang memberikannya padamu? Mungkinkah itu kau? Kalau bukan aku, itu ayahku. Berhentilah memimpikan kekayaan. Biar ku beritahu. Siapa itu? Itu tidak mungkin. Sampah pemulung ini. Sekretaris Lin datang. Saudara Liu, manager umum Liu, Anda sudah datang. Kenapa Anda tidak memberitahu kami sebelumnya? Saudara Liu, terima kasih atas hadiahnya, Saudara Liu. Ketua Shen, saya terlambat. Mohon maafkan saya. Tidak apa-apa. Aku hanya menonton pertunjukan yang bagus. Apa kau tidak akan mengurus bisnismu? Ya, Sekretaris Lin. Saudara Liu, bukankah kita sudah mengobrol dengan baik terakhir kali? Kenapa aku merasa seperti Anda tidak mengenali saya hari ini? Benar, kau. Bukankah kau mencoba untuk menjaga Xiaodong? Kau bahkan memberinya buah persik emas? Beraninya kau? Kualifikasi apa yang kau punya untuk menerima buah persik emas? Itu adalah diberikan kepada ibunya oleh Presiden lama Jiangdu Internasional. Saudara Liu. Saudara Liu katamu?
Manager Umum Liu. Maafkan saya, Manager Umum Liu. Kau, apa maksudmu dengan ini? Kau buta, dan tidak bisa mengenali naga sejati. Jika Sekretaris Lin tidak memberitahuku, aku tidak akan tahu orang seperti apa yang masalah yang akan kau timbulkan. Kami tidak melakukan apa-apa. Betul, kami tidak melakukan apapun yang menyinggung. Paman ketiga. Bukankah kau bilang kau sangat akrab dengan Lin Eiji? Beraninya kau? Apakah begitu caramu menyapa? Nama Manager Umum Liu. Beraninya kau? Apa kau tahu siapa yang sedang kau ajak bicara? Gadis kecil ini adalah putri dari penipu ulungku, paman tertua. Bernama Xian Jiamin, juga seorang penipu kecil. Biar ku beritahu, penipu kecil yang kau bicarakan itu adalah Jiangdu International kita. Direktur utama saat ini, Tuan Shen. Apa? Tuan Shen dari Jiangdu International, Direktur Utama Liu. Jangan tertipu oleh mereka. Seluruh keluarga mereka adalah penipu profesional. Apa kau tahu? Menyinggung Tuan Chen, pesananmu akan dihentikan. Ayah, semuanya sudah berakhir. Ada apa? Tidak bisa menghubungi sutradara Cian. Dia menghapus informasi kontakku. Semuanya sudah berakhir sekarang. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah apa yang mereka katakan itu semua benar? Lalu pekerjaanku di Akademi Ilmu Pengetahuan Xia. Apa kau Shen Yang? Aku di sini. Aku seorang petugas polisi. Kau terlibat dalam kasus pencurian paten. Apa? Paten Guru Li. Benar-benar ditipu? Bagaimana bisa? Hasilnya seperti ini. Apa sebenarnya yang telah kau lakukan pada juga laki-laki dan perempuanku? Aku baru bangun. Mimpi indah mereka. Benar-benar sekelompok orang gila. Xin Guoliang, aku, Wang Guifang. Apa sebenarnya yang telah kulakukan? Hingga kau bisa memperlakukanku seperti ini. Aku akan melawanmu. Aku sudah setua ini. Dasar anak nakal. Berani-beraninya kau memukulku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti ketua Shen. Ketua Shin tua apaan? Aku sedang mengajari anakku. Apa urusanmu? Dan kau bilang aku ini anakmu. Jangan lupa, kau sudah menendangku keluar dari rumah. Sekretaris Lee, aku sedikit lelah. Proyek renovasi rumah tua. Mari kita batalkan saja. Ini adalah proposal renovasi desa tua. Jiangdu International bertanggung jawab penuh atas hal itu. Isinya merinci waktu renovasi dan efek renovasi. Desa ini adalah desa renovasi utama. Hanya karena ini adalah kampung halaman ketua Shen. Kalian semua buka mata The film was lebar-lebar dan lihat dengan jelas. translated and Itu dipenuhi narrated dengan by pemikiran Emilia. ketua Shen untuk kampung halaman dan kerabatnya. Tetapi kalian tidak tahu malu dan bertindak sembarangan. Karena kalian tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih. Maka ini akan dibatalkan mulai sekarang. Dan tidak lagi memulai pembangunan. Rumah-rumah yang sudah dibangun akan diambil alih oleh grup. Apa? Kau ingin mengambil kembali rumah-rumah kami? Hari-hari baik yang sudah kutunggu-tunggu. Tidak bisa hilang begitu saja seperti ini. Rumah kami baru setengah jadi. Ini tidak boleh dihentikan. Diamin, para penduduk bisa juga sedang ditipu. Mereka akhirnya menunggu hari-hari baik yang akan segera tiba. Hari-hari baik ini tidak bisa begitu saja menghilang. Paman, aku hanya direktur eksekutif dari Jiangdu International. Masalah ini ditangani secara pribadi oleh presiden lama. Aku tidak punya hak untuk memutuskan. Ketua lama, Guolian, kaulah orangnya. Di balik layar, orang besar yang paling berkuasa. Beri pamanmu sedikit muka, tidak bisa menghentikannya. Ini adalah proyek sesama penduduk desa. Paman tua, bagaimana mereka memperlakukanku? Bukannya kau tidak melihatnya dengan matamu sendiri? Aku melihatnya, tetapi Aku mengerti. Ini semua karena hasutan saudara-saudara Shen. Itu membutakan kita terhadap warna asli kakak tertua keluarga Shen. Seseorang tidak akan membiarkanmu tinggal di rumah baru. Bisakah kau mentolerirnya? Tidak tahan. Semuanya, ini semua karena mereka. Pukuli dia untukku. Guolian, tolong maafkan mereka. Tidak boleh memukul, tidak boleh memukul. Hentikan perkelahiannya, hentikan. Cukup. Kalian torong. Siapapun yang punya uang, kalian mendekat pada mereka. Siapapun yang gagal, yang semangatnya turun, kalian melompat keluar, menginjak-injak dan menghinanya. Selalu berbicara tentang kebajikan dan moralitas. Tetapi pada kenyataannya, itu adalah perilaku orang-orang picik. Aku, Xian Guoliang, telah berada dalam perang bisnis selama 20 tahun. Badai apa yang belum pernah kulihat? Hati manusia yang jahat seperti apa? Yang belum pernah kutemui? Benar-benar mempercayai kalian hari ini yang MGB. Benar-benar mempercayai kalian dapat membedakan benar dan salah, hitam dan putih. Aku bahkan sendiri merasa sangat menggelikan. Ketua Shen, kami salah.
Kami pasti buta sampai tidak bisa melihatnya. Anda, tolong jangan menyimpan dendam pada kami. Ketua Shen, kami tidak akan pernah ikut campur lagi dalam urusan keluargamu. Baiklah, baiklah, berhenti bicara. Aku tahu penderitaanmu. Jangan khawatir. Proyeknya tidak akan berhenti. Kau masih akan memiliki rumah yang bagus untuk ditinggali. Terima kasih, Ketua Shen. Terima kasih, Ketua Shen. Aku tidak melakukannya untuk mendengar ucapan terima kasih darimu. Kau sebaiknya pergi saja. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Ketua Shen sudah berjanji untuk membangun rumah untuk kalian. Cepat pergi. Paman, kau benar-benar ketua dari grup Jiangdu Internasional. Omong kosong. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku berlari ke sini untuk membersihkan kekacauanmu, kakak tertua? Kenapa kau tidak mengatakannya dari tadi? Ini semua hanya kesalahpahaman. Sudah kubilang. Apa kau percaya? Kakak tertua, ini bagaimana bisa seperti ini? Lihat, kita semua bersaudara. Kami hanya bercanda denganmu. Bercanda. Jika aku tidak punya identitas penting ini, apakah kau masih memperlakukanku sebagai kakakmu? Ya, pasti kakak yang selalu menjadi kakak kami. Ayah, ayo pergi. Keluarga ini tidak memiliki apapun yang berharga. Enggan untuk pergi. Ya, ayah, aku akan membawamu ke luar negeri. Mari kita mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Ayah, kau masih memiliki kami. Baiklah, putri-putri. Ayo pergi. Seseorang datang, ambil semua hadiahnya. Jangan sisakan satupun. Kau tidak bisa pergi. Ini ditinggalkan oleh putraku. Tinggalkan semuanya untukku. Guolian, putra sulungku yang baik. Ibu sudah sangat tua. Kau tidak bisa membiarkan ibu bersedih. Bagaimana kau bisa begitu tidak berperasaan? Cepat berikan kakak laki-laki Imo berlutut dan minta maaf. Kakak tertua, kami salah. Aku seharusnya tidak bercanda denganmu. Tidak. Aku seharusnya tidak menindasmu. Lihatlah dirimu. Kau sudah memaafkan para penduduk desa itu. Bisakah kau tidak memaafkan kami, keluarga sendiri? Saudara ketiga. The film Apakah was ini yang kau translated maksud dengan and permintaan maaf? narrated by M. Justru Media. karena kalian adalah keluargaku. Mustahil bagiku untuk memaafkanmu. Paman, ayahku adalah seorang berandal. Kau tidak harus memaafkannya, tapi kau harus memaafkanku. Kakak, kau adalah kakakku sendiri. Kau adalah Presiden Akademi Ilmu Pengetahuan Zia. Ya, Kau juga tahu, Akademi Ilmu Pengetahuan Zia adalah lembaga penelitian paling otoritatif di Dazia. Aku sudah belajar selama bertahun-tahun hanya untuk bekerja di sana. Aku tidak bisa hidup tanpa pekerjaan ini. karakter moralmu rusak. Merekrutmu ke Akademi Ilmu Pengetahuan Sia hanya akan menjadi aib bagi Akademi Ilmu Pengetahuan Sia. Kakak, di antara kita, keluarga, tidak ada konflik yang tidak bisa diselesaikan. Kakak, tolong maafkan aku sekali ini saja. Aku sudah mengatakannya, aku tidak akan membiarkan siapapun lolos yang menyinggung ayahku. Saudara kedua dan ketiga. Hari ini, kakak tertuamu menderita penghinaan kalian. Aku berpikir untuk membiarkannya saja. Bagaimanapun juga, kita adalah saudara dari rahim yang sama. Kakak tertua, kita adalah saudara-saudara. Jika kau memperlakukan kami seperti ini, orang-orang akan menertawakan kita. Tertawa. Fakta bahwa aku bisa kembali dan mengenali kalian, bukankah itu lelucon tersendiri? Apa kau pikir pencapaianmu saat ini sebanding dengan usahamu sendiri? Bahwa kau mencapainya melalui kerja kerasmu sendiri, benarkah begitu? Kakak tertua, apa maksudmu dengan itu? Beraninya kau bertanya. Kau bodoh dan tidak becus. Hanya dengan pendidikan sekolah menengah pertama, bagaimana kau bisa masuk ke grup Jiangdu dan menjadi seorang manajer tingkat tinggi di suatu distrik? Akulah yang membiarkanmu masuk ke grup lebih awal. Akulah yang secara pribadi menyetujuinya, yang memungkinkanmu untuk duduk di posisi manajemen tingkat tinggi itu. Gunakan otakmu dan pikirkanlah, bawahanmu, mengapa mereka merendahkanmu? Itu karena kau, pada dasarnya tidak punya kemampuan mengambil keputusan. Kakak ketiga, disitulah letak kesalahanmu. Benarkan? Saudara kedua, beberapa waktu lalu, bukankah kamu menerima sejumlah investasi misterius? Seharusnya tidak menghancurkan bisnismu, kan? Ingin tahu siapa yang memberikannya padamu? Itu juga aku, anak laki-lakimu yang tertua. Dan kalian bertiga, semuanya angkur dan tidak kompeten, sombong dan mata duitan.
Jika bukan karena aku selama ini membereskan kekacauan kalian dan mengambil alih kekacauan kalian. Sekarang, kalian sudah lama berada di penjara. Kakak tertua. Kami tahu kami salah. Paman, Paman, kami salah. kami salah. Kami akan berubah. Kami akan berubah. Berubah? Lebih mudah memindahkan gunung daripada mengubah sifat seseorang. 20 tahun lalu, kamu memang seperti ini. Sekarang kamu bilang akan berubah? Sudah terlambat. Hari ini, aku, Xiang Guoliang, keluar dari rumah ini, dan tidak mungkin untuk kembali. Kalian tidak akan mendapatkan bantuan dalam bentuk apapun. Buddha Selongku. Kau tidak bisa melakukan ini. Ini salah ibu. Kau tidak bisa meninggalkan ibu bagaimanapun juga. Putra sulungmu sudah lama dicekik. Bagaimana mungkin itu aku? Mulai sekarang, aku, Xiang Guoliang, tidak ada hubungannya lagi dengan kalian.